Gila guys, dengerin gue baik-baik. Kalau lo mikir kebahagiaan itu bisa dibeli cuma dengan angka di saldo ATM, lo perlu dengerin cerita tentang negara yang luasnya bahkan nggak lebih gede dari Jakarta, tapi punya cadangan devisa yang bikin Amerika ketar-ketir. Singapura, negara yang sering dijadiin poster boy keberhasilan ekonomi global. Tapi ada satu rahasia kotor yang disembunyiin di balik gemerlap lampu Orchard Road. Singapura adalah sebuah penjara emas. Skakmat buat lo yang mikir hidup di sana itu santai. Logikanya gini bro, gimana bisa sebuah negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia punya tingkat stres dan depresi yang juga salah satu yang tertinggi di Asia? Di sini, lo bukan warga negara, lo adalah unit ekonomi. Detik lo berhenti produktif, sistem bakal nganggap lo sampah. Kita bakal bedah habis-habisan gimana keajaiban ekonomi Lee Kuan Yew menciptakan masyarakat yang kaya secara materi, tapi bangkrut secara mental. Jangan berkedip, karena apa yang bakal gue bongkar ini adalah refleksi masa depan yang mungkin bakal kita hadapi kalau kita cuma ngejar angka tanpa mikirin jiwa. Ini bukan soal benci Singapura, ini soal bedah anatomi sistem yang menukar kebebasan dengan efisiensi. Segmen 1. The Fine City. Kontrol total atas perilaku. Singapura itu dijuluki Fine City. Lucu kan? Bagus, tapi juga penuh denda. Dengerin gue. Di sana lo nggak bisa jadi manusia yang berantakan. Semua diatur. Lo lupa flush toilet umum? Denda. Lo ngunyah permen karet? Masalah besar. Lo pakai wifi tetangga tanpa izin? Itu dianggap hacking. Penjara bro. Logikanya gini. Untuk menciptakan negara yang super efisien di atas tanah yang sempit, pemerintahnya harus jadi orang tua yang abusif. Mereka ngatur perilaku lo sampai ke tingkat mikroskopis. Kenapa? Karena mereka nggak punya margin of error. Satu kerusuhan kecil, satu perilaku nggak tertib, bisa ngerusak reputasi mereka sebagai safe haven buat investor global. Singapura itu bukan negara dalam arti tradisional. Singapura itu adalah sebuah korporasi raksasa yang kebetulan punya bendera dan lagu kebangsaan. Di korporasi, nggak ada tempat buat ekspresi diri yang nggak produktif. Lo harus jadi mesin. Kalau mesinnya macet, sistemnya error. Inilah harga yang harus dibayar buat jalanan yang bersih dan keamanan yang absolut. Lo kehilangan hak buat jadi manusia yang bebas. Segmen 2. Rumah adalah ilusi. Jebakan HDB 99 tahun. Gila guys, ini yang paling gila. Banyak orang bilang, tapi kan warga Singapura semua punya rumah, HDB. Bro, dengerin gue baik-baik. Lo nggak punya rumah itu. Lo cuma sewa selama 99 tahun dari pemerintah. Skakmat buat lo yang bangga-banggain kepemilikan properti di sana. Begitu kontrak 99 tahun itu habis, nilai rumah lo jadi nol. Balik ke pemerintah. Logikanya gini. Tanah di Singapura itu komoditas paling langka. Pemerintah pegang kendali mutlak. Rakyat dipaksa nabung di CPF, semacam BPJS tapi versi hardcore. Dan uang itu dipakai buat bayar cicilan HDB, yang harganya makin gak masuk akal. Lo kerja rodi puluhan tahun cuma buat bayar tempat tinggal yang sebenarnya bukan milik lo selamanya. Ini adalah skema jenius pemerintah, buat mastiin rakyatnya tetap kerja keras sampai tua. Lo nggak bisa pensiun dini kalau cicilan rumah lo masih jalan, dan nilai aset lo bahkan menguap seiring bertambahnya umur bangunan. Di Singapura, lo nggak beli properti, lo beli hak huni yang mahal banget cuma supaya lo nggak tidur di jalanan. Nyaman? Mungkin. Tapi itu rasa aman yang semu, karena lo selamanya jadi penyewa di tanah kelahiran lo sendiri. Segmen 3. The Koe Madness. Mobil seharga Lamborghini. Lo mau punya mobil di Singapura? Siapin mental lo. Di sana ada yang namanya COE, Certificate of Entitlement. Itu cuma selembar kertas izin buat punya mobil selama 10 tahun. Harganya, gila guys, satu lembar kertas itu sekarang bisa tembus $100.000 Singapura atau lebih dari 1,1 miliar rupiah. Itu baru kertasnya doang, belum harga mobilnya yang kena pajak gila-gilaan. Toyota Corolla di sana hadain bisa setara supercar di negara lain. Logikanya gini bro, pemerintah Singapura sengaja bikin harga mobil jadi mustahil buat kelas menengah supaya jalanan gak macet. Efisiensi di atas segalanya. Tapi dampaknya apa? Hierarki sosial jadi makin tajam. Mobil bukan lagi alat transportasi, tapi simbol status yang brutal. Kalau lo nggak punya mobil, lo dianggap kelas bawah yang harus berdesakan di MRT.
Tekanan buat pamer kekayaan ini bikin orang Singapura terjebak dalam utang konsumtif yang luar biasa. Mereka kaya di atas kertas, tapi hidup dari gaji ke gaji cuma buat mertahanin lifestyle yang dituntut oleh lingkungan yang super kompetitif. Ini bukan lagi soal kenyamanan, ini soal perang gengsi di tengah tekanan ekonomi. Segmen 4. Meritokrasi yang beracun. Anak kecil yang depresi. Dengerin gue. Sistem pendidikan Singapura itu adalah mesin penggiling daging. Mereka bangga sama skor PISA yang selalu nomor 1 di dunia. Tapi lo tahu harganya? Anak usia 12 tahun di sana udah ngerasain stres yang harusnya cuma dirasain CEO perusahaan Fortune 500. Ada ujian namanya PSLE. Ujian ini yang nentuin masa depan lo. Lo masuk jalur cepat, ekspres, atau jalur buangan, normal tech. Di Singapura, lo adalah skor ujian lo. Skakmat buat masa kecil yang bahagia. Logikanya gini, karena mereka nggak punya sumber daya alam, manusia adalah satu-satunya aset. Makanya, manusia di sana diperas sejak dini. Budaya kiasu, takut kalah, mendarah daging. Orang tua ngabisin ribuan dolar buat les tambahan tiap bulan. Hasilnya, kita dapat tenaga kerja yang pinter tapi mekanis, minim kreativitas, dan rentan kena burnout. Banyak anak muda Singapura yang ngerasa hidup mereka udah selesai sebelum dimulai karena mereka gagal di satu ujian saat umur 12 tahun. Apakah itu yang lo sebut negara nyaman? Sebuah sistem yang ngajarin lo kalau lo nggak dapat nilai A, lo nggak punya masa depan? Segmen 5. Geopolitik kerentanan. Negara dalam paranoia. Secara geopolitik, Singapura itu little red dot yang paranoid. Mereka sadar mereka itu kecil dan dikelilingi negara-negara besar yang sewaktu-waktu bisa mutusin keran air atau pasokan makanan mereka. Dengerin gue, kenyamanan di Singapura itu dibangun di atas fondasi ketakutan. Itulah kenapa setiap laki-laki di sana wajib ikut national service, wajib militer. 2 tahun hidup lo diambil buat latihan perang. Logikanya gini bro, kalau lo nggak punya sumber daya alam, lo harus punya gigi yang tajam banget supaya nggak dimakan tetangga. Mereka invest gila-gilaan di pertahanan. Tapi paranoia ini nular ke mentalitas warganya. Mereka selalu ngerasa dalam mode survival. Kalau gue nggak kerja lebih keras dari orang Malaysia atau Indonesia, negara gue bakal runtuh. Mentalitas pengepungan, siege mentality ini, yang bikin hidup di sana nggak pernah bisa santai. Lo nggak bisa cuma chill dan nikmatin hidup, karena sistem selalu bisikin ke telinga lo, hati-hati, besok kita bisa miskin kalau lo males. Singapura itu kaya, tapi mereka nggak pernah merasa aman. Dan rasa nggak aman itu adalah musuh utama dari kenyamanan. Segmen 6. Kelas pekerja yang tak terlihat. Darah di balik beton. Ini bagian yang paling gelap. Ekonomi Singapura itu disokong oleh tentara bayaran kelas bawah. Ada ratusan ribu pekerja migran dari Bangladesh, India, dan Myanmar yang tinggal di asrama-asrama pinggiran yang kondisinya jauh dari kata mewah. Gila guys, pas pandemi COVID kemarin, baru kelihatan kan gimana jomplangnya perlakuan mereka. Skakmat buat narasi kesetaraan di negara maju. Logikanya gini, supaya warga Singapura bisa hidup nyaman dengan biaya murah, harus ada orang yang dibayar murah buat bangun gedung, bersihin jalan, dan angkut sampah. Singapura adalah masyarakat kasta modern yang disembunyiin dengan rapi. Lo punya kelas ekspatriat kaya, warga lokal yang stres, dan pekerja migran yang hampir nggak punya hak. Kalau para pekerja migran ini mogok sehari aja, Singapura bakal lumpuh total. Kenyamanan kelas atas di sana dibangun di atas keringat dan air mata orang-orang yang bahkan nggak dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Ini adalah paradoks. Sebuah negara kaya yang eksistensinya bergantung pada eksploitasi tenaga kerja asing yang invisible. Segmen 7. The Demographic Time Bomb. Negara tanpa bayi. Dan ini adalah bukti paling telak kalau Singapura itu nggak nyaman buat ditinggali dalam jangka panjang. Nggak ada yang mau punya anak di sana. Angka kelahiran mereka itu salah satu yang terendah di dunia. Logikanya gini bro, kalau sebuah tempat itu nyaman, aman, dan sejahtera, secara naluriah makhluk hidup bakal berkembang biak. Tapi di Singapura, orang lebih milih melihara kucing atau fokus ke karir daripada punya anak. Kenapa? Karena biaya hidup terlalu mahal, dan mereka nggak mau anak mereka ngerasain neraka kompetisi yang mereka rasain. Lo lihat deh di hawker centers, banyak kakek nenek umur 70-80 tahun masih kerja bersihin meja atau jadi janitor. Bukan karena mereka pengen aktif, tapi karena biaya hidup di Singapura itu kejam banget buat orang tua yang nggak punya tabungan jutaan dolar. Skakmat. Masa tua di negara terkaya di dunia ternyata bukan duduk manis di taman, tapi kerja fisik demi sesuap nasi karena nilai mata uang yang terlalu tinggi bikin tabungan lo cepat habis. Singapura lagi nuju ke arah bunuh diri demografis.
Dan satu-satunya cara mereka bertahan adalah dengan impor warga negara baru yang pintar. Tapi sampai kapan? Segmen 8. Kesimpulan tajam. Jadi, apa pelajarannya? Singapura itu adalah laboratorium sosial paling ambisius di dunia. Mereka berhasil ngebuktiin kalau lo bisa bangun negara super kaya dari nol cuma dalam 50 tahun. Tapi mereka juga ngebuktiin kalau kekayaan materi itu ada batasnya. Dengerin gue, kenyamanan itu bukan cuma soal GDP, bukan soal jalanan tanpa lubang atau paspor yang bisa kemana aja tanpa visa. Kenyamanan itu adalah soal ruang napas. Ruang buat gagal tanpa dihancurin sistem, ruang buat berbeda tanpa didenda, dan ruang buat jadi manusia tanpa harus jadi mesin produktivitas. Singapura adalah peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita terlalu fokus ngejar maju secara ekonomi, tapi kita lupa bangun jiwa bangsanya. Skakmat buat lo yang selalu banding-bandingin Indonesia sama Singapura tanpa lihat sisi gelapnya. Logikanya gini bro, mending hidup di negara yang sedikit berantakan, tapi lo punya ruang buat bernapas, atau hidup di surga yang setiap gerak-gerik lo diatur, dan harga diri lo cuma dinilai dari saldo bank. Pilihan ada di tangan lo. Tapi satu hal yang pasti, kaya itu belum tentu nyaman, dan Singapura adalah bukti paling nyata dari kalimat itu. Gue cabut, pikirin itu.